Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau kita berbicara Ramadan itu ibarat adalah seorang tamu agung ya, yang kita tunggu-tunggu, seorang tamu agung yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Karena Ramadan membawa pahala yang begitu banyak, membawa keberkahan yang berlimpah, baik itu waktunya, amal ibadah di dalamnya, maupun keberkahan nilai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu Ramadan juga membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang ingin beristighfar, yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Namun kita sudah berkali-kali bertemu Ramadan dan terkadang kita kurang mensyukuri dengan kehadiran Ramadan di tengah-tengah kita, sehingga banyak dari kita yang masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah mengingatkan, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'athas. Berapa banyak seorang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan lapar dan dahaga saja. Ataupun masuk dalam hadis yang lainnya, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan falam yughfar lahu. Celakalah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan kemudian dia belum diampuni. Maka alhamdulillah di tahun ini kita bertemu kembali dengan Ramadan dan kita sudah masuk ke hari ke-5 bagi pemerintah. Kalau Muhammadiyah 6 ya, ke-5 atau ke-6. Dan tentunya kita bisa mengukur masing-masing ya, sudah sejauh mana rasa syukur kita ditemukan oleh Allah dengan Ramadan. Sejauh mana kita sudah beramal ibadah dengan penuh semangat di bulan Ramadan. Yang tilawah Al-Quran yang sekarang sudah, kalau ingin khatam 3 kali berarti hari ini 15 juz 15 atau juz 12 nanti sore malam, nanti sore ya sampai maghrib bisa dituntaskan sampai juz 15. Nah ini semoga ada yang dari teman-teman saya belum sampai juz 15. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau Mas seperti ini terus dari awal paling dapat dua kali kata. Nah mudah-mudahan nanti di pertengahan sampai di akhir Ramadan kita lebih semangat lagi, karena Ramadan itu ibadah yang membutuhkan nafas yang panjang ya, seperti lari maraton. Jadi tidak digas dari awal, tapi nanti kita sudah menuju akhir Ramadan, maka itu kita wajib untuk tancap gas dan lebih optimal kembali. Ustaz-ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Quran yang sudah sering kita dengar berkaitan dengan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini para asatidz dan asatidzah mengundang kita semuanya, Allah mengundang kita semuanya, yaitu orang-orang yang meyakini akan adanya hari akhir, akan adanya alam barzah setelah kehidupan dunia ini, kemudian akan adanya hisab dan adanya surga dan neraka. Maka orang-orang yang meyakini ini mendapatkan
panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Semuanya, tidak terkecuali satupun. Yang masih punya iman, mau ketika ada azan kemudian langsung bersegera, sebelum azan sudah bersegera ke masjid, atau yang azan baru ke masjid, atau yang ketiga ada azan jawab saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab saja, tapi tidak ke masjid, tapi tetap sholat. Maka itu semuanya adalah termasuk orang-orang yang beriman. Dan ini terlihat dari awal dari surat tadi, ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, alladzina ini adalah isim mausul. Isim mausul atau kata sambung ya, tanpa batas. Tanpa batas, baik itu laki-laki, perempuan, kemudian baik itu orang kaya, miskin, semuanya termasuk orang-orang yang beriman. Maka para asatidz dan asatidzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah iman yang mempengaruhi kualitas puasa kita. Di mana Rasulullah SAW dan juga sahabatnya yang menjadi pembeda kenapa Rasul dan sahabatnya itu meskipun puasanya baru Rasulullah 9 kali, Abu Bakar baru 11 kali, kemudian Umar baru 20 kali, kemudian Utsman 20 kali, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali baru 22 kali. Mereka bertemu dengan Ramadan. Tapi bagaimana asar atau bekas dari Ramadan itu sangat berpengaruh pada kehidupan mereka. Di mana bulan Ramadan kita tahu bahwasanya di awal perintah puasa itu Rasulullah dan sahabatnya ada yang namanya perang Badar. Maka itu terjadi di bulan Ramadan, di awal perintah Ramadan. Baru diperintah puasa, kemudian ada perang di situ. 313 melawan 1000 kaum kafir Quraisy. Dan itu membutuhkan tenaga, membutuhkan energi yang sangat besar sekali. Sehingga dengan keimanan inilah mereka bisa melewati Ramadan meskipun dengan peperangan. Dan juga di tahun kedua Ramadan, Nabi dan sahabat ada peristiwa Fathu Mekah juga. Nah, inilah yang menjadi sumber energi para sahabat, yaitu keimanan. Sehingga puasa yang didasari oleh keimanan yang kuat, maka insya Allah puasa itu akan menjadi puasa yang bermakna. Begitu juga kalau kita berbicara dengan terkait dengan orang-orang yang bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk, itu adalah orang-orang yang mengimani hari akhir. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang bisa menjadikan Quran itu sebagai petunjuk, maka itu adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Sehingga iman adalah sumber dari bagaimana agar kita bisa benar-benar Ramadan kita Ramadan yang terbaik. Asatidz dan asatidzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah puasa turun pada hari Senin bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, di mana sahabat Mu'adz bin Jabal bahwasanya pada awalnya Nabi dan sahabat di Madinah, beliau berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu bulan puasa Yaumul Bid. Kemudian ditambah lagi dengan 1 hari, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan itulah yang dilakukan, yang dilaksanakan Nabi dan para sahabatnya sebelum ada perintah puasa. Sehingga pada suatu kali di awal Nabi Muhammad SAW masuk kota Madinah
kemudian bertemu dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi ternyata pada hari itu melaksanakan puasa, yaitu puasa 10 Muharram itu. Sehingga Nabi Muhammad bertanya, kalian sedang puasa apa? Saya sedang puasa 10 Muharram. Kenapa? Karena Nabi Musa, di hari ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Maka Nabi berkata kepada sahabatnya, sesungguhnya kita yang lebih berhak untuk berpuasa di hari ini. Sehingga apa? Para asatidz dan asatidzah, sehingga orang-orang Yahudi mengatakan puasa kita yang terbaik gitu ya. Puasa kita yang terbaik. Buktinya itu Muhammad dan juga sahabatnya berpuasa juga di tanggal 10 Muharram. Dan kita tahu para asatidz dan asatidzah, di bulan Sya'ban sebelum diperintahkannya kewajiban puasa Ramadan, maka ada perintah juga, yaitu pindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian setelah bulan Sya'ban, kemudian Ramadan, ada perintah lagi, yaitu untuk berpuasa Ramadan. Maka ini menandakan bahwasanya bahkan Rasulullah ketika ingin sekali untuk kiblatnya tidak sama dengan orang-orang Yahudi, maka Rasulullah berdoa sampai-sampai Nabi Muhammad selalu sering sekali mengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bolak-balik, yang tujuannya doanya itu adalah agar Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka turunlah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardha sampai akhir. Dan ini menandakan bahwasanya Rasulullah SAW sangat menjauhi untuk sama atau untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Sehingga ketika ada perintah tentang puasa Ramadan, maka Rasulullah SAW sangat bergembira sekali. Karena agar apa? Yang pertama juga agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi itu, yaitu puasa dan tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah langsung memanggil para sahabat, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftaradu alaihi siyamuhu. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabatnya, telah datang kepada kalian ya sahabat, bulan yang penuh berkah, berkah di semuanya, di waktunya, berkah di ketika kita beribadah di dalamnya, berkah dilipat gandakan, kuantitas baik kuantitas maupun kualitasnya. Maka inilah sebuah berita gembira kepada Rasul dan juga para sahabat, dan tentunya kepada kita semua dengan kehadiran bulan Ramadan. Tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fi asyayatin fi laila khairun min alfi syahr faman kurima khairaha faqad kurim. Yang di akhir hadis, man kurima khairaha faqad kurim. Barang siapa yang diharamkan atau barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya, ulama ada yang mengatakan di dalamnya berarti di bulan Ramadan, ada yang mengatakan khusus di malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan itu dia tidak mungkin mendapatkan kebaikan, pahala yang besar atau ampunan melebihi dari bulan Ramadan. Nah, ini perlu kita renungkan para asatidz dan asatidzah. Kita tidak akan bisa mendapatkan pahala yang besar, yang berlimpah, ampunan yang terbuka luas dari Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka kalau kita mengingat sejarah bahwasanya puasa Ramadan itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah puasa Ramadan wajib, tapi jika
jika ada yang mau membayar fidyah, maka dia diperbolehkan. Ya. Puasa wajib, tapi diperbolehkan membayar fidyah. Itu tahapan pertama. Kemudian yang kedua, puasa wajib, tapi tidak ada sahur. Diwajibkan puasa, tapi tidak ada sahur. Sehingga ada kisah yang terkenal itu ya. Ada salah satu sahabat yang kerja capek, kemudian pulang, sholat isya, kemudian ketiduran. Nah setelah itu sudah tidak makan lagi sampai pagi besok lagi, ya. Sehingga waktu bertemu Rasulullah melihat ini kenapa ini sahabat kok capek sekali lihatnya ya. Maka pas ditanya, saya belum sahur ya Rasulullah, saya belum makan apa-apa setelah kerja capek, ketiduran udah sakit. Nah itu di tahapan kedua, yaitu tidak ada waktu sahur. Sahurnya ya ketika kalau kita contoh setelah isya kita tidur, nah setelah itu udah nggak boleh makan lagi tuh sampai maghrib lagi. Nah yang tahapan ketiga yang sekarang ini yaitu puasa wajib, kemudian adanya waktu sahur. Dan bahkan sahur itu sangat disunahkan dan itu adalah pembeda dari puasa-puasa orang-orang non-Islam. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bersyukur sedikit lagi ini ya. Sudah jam 1:04. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tamu yang agung ini di bulan Ramadan? Minimal ada 3 hal ya. Yang pertama adalah bahwasanya bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Di mana bahkan bulan Ramadan ini adalah anugerah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Di mana umat yang lain karena umurnya panjang, Nabi Adam itu berapa tahun Nabi Adam? 960. Nah, ketika Nabi Adam mau wafat, malaikat Israel ini datang ke Nabi Adam. Nabi Adam, umur kamu sudah selesai, sudah finish gitu ya. Dan bukannya masih ada 40 tahun lagi kan Nabi Adam tuh dikasih umur 1000 tahun sebenarnya ya. Diberikan umur 1000 tahun. Kemudian ternyata Nabi Adam itu pernah memberikan umur 40 tahun kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi dikurang, jadi 960 tahun umurnya. Nabi ini hadisnya sahih ya. Jadi nabi-nabi itu banyak yang diinfokan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau mau wafat, diwafatkan, malaikat itu izin dulu. Kemudian Nabi Nuh itu dakwanya saja 950 tahun dakwanya, berumur biologisnya, dan juga nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim itu 175 tahun dan panjang-panjang umurnya. Umatnya itu tidak jauh dari umur nabinya. Kita umat Nabi Muhammad ya sekitar 60-an sampai 70 tahun. Ya. Maka anugerah Ramadan adalah untuk booster kita agar meskipun umur kita pendek, tapi nilai pahala juga ampunan Allah itu tidak kalah dengan umat-umat yang lain. Sehingga diberikanlah bulan Ramadan. Sehingga yang pertama adalah kenapa kita harus bersyukur, karena itu tadi ya, berlipat gandanya pahala. Dimana seperti umroh di bulan Ramadan itu kata Rasulullah sama saja dengan haji bersama. Padahal umroh itu hanya berapa jam sih? 3 jam, 4 jam itu selesai. Nah itu nilainya sama. Tapi ya ini aja umur Ramadan aja biar gugur hajinya, enggak gitu juga ya, enggak bisa, enggak akan sama. Tapi pahalanya itu nilainya sama dengan umroh ketika Ramadan. Ini menandakan begitu besarnya pahala bagi kita yang beribadah di bulan Ramadan. Haji itu 6 sampai 7 hari. Benar nggak Ustaz? Yang pernah haji itu 6 sampai 7 hari, atau ya kalau pulang kan 2 minggu ya, 2 minggu. Kalau umroh 1 pekan lah selesai. Dan itu juga umrohnya hanya 3 sampai 4 jam sudah selesai itu ya.
tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, sudah selesai. Ya, sebentar saja. Tapi itu nilainya besar. Seperti haji, tidak hanya itu, haji bersama Rasulullah. Ini yang pertama yang harus kita syukuri dan harus kita ingat-ingat bahwa ini besar sekali. Kemudian yang kedua, kisah yang sangat terkenal ya, yaitu dua sahabat yang meninggal, yang masuk Islam bersamaan. Kemudian yang satunya dia berjihad, kemudian meninggal terlebih dahulu, mati syahid, dan teman satunya meninggalnya setahun kemudian. Kemudian sahabat siapa? Sahabat bin Ubaidillah, siapa namanya? Tolha. Sahabat Tolha bin Ubaidillah bermimpi sahabat ini, dan yang pertama bermimpi mereka berdua berada di depan pintu surga. Kemudian yang dipanggil duluan masuk ke surga adalah sahabat yang meninggal setahun kemudian, atau meninggalnya ketika waktu itu sakit, kemudian meninggal di kamarnya. Nah, itu yang dipanggil duluan masuk ke surga. Kemudian yang kedua baru dipanggillah yang mati syahid itu. Maka Tolha bin Ubaidillah mengabarkan itu kepada para sahabat sehingga terdengarlah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Muhammad berkata, apa yang kamu herankan? Bukankah dia bertemu dengan Ramadan, dia sholat, kemudian dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka jaraknya itu antara langit dan bumi, derajat dan pahalanya. Ini adalah renungan bagi kita semuanya, bagaimana besarnya nilai beribadah, bahkan jika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, itu dibandingkan dengan mati syahid pun masih lebih utama. Bahkan jaraknya antara langit dan bumi. Kemudian yang ketiga juga renungan, yaitu malam Lailatul Qadar tersendiri. Itulah yang ketika kita beribadah di situ, maka sama saja dengan 83 tahun kita beribadah. Baik itu para asatidz dan asatidzah, sedikit mohon maaf ini tidak runut ya, nggak jelas kemana-mana. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk yang kedua nanti, ketiga lebih bagus lagi. Disiapkan. Besok siapa ya? Oh, Ustaz Gunawan, masya Allah. Kita tunggu Syekh Gunawan besok untuk menyampaikan sebelum. Baik, itu saja. Saudara, mudah-mudahan kita semuanya di sini mensyukuri Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, yaitu syukur dengan sebenar-benar syukur, yaitu apa? Beribadah. Itulah syukur yang sebenarnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah beribadah sampai bengkak, sholat malam sampai bengkak? Maka jawab Rasulullah, afala akuna abdan syakura. Maka saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Inilah syukur yang paling benar, yaitu mengisi Ramadan dengan sebaik mungkin. Yang baru tilawah 1 juz ya. 5 juz berarti ya satu kali kata. Dan nanti makin semangat, terutama di akhir Ramadan 10 Ramadan sekali. Baik, jazakumullahu khairan katsiran. Aku qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.